Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Fitra Insani dengan NIM J410230126, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu interpretasi data kesehatan dan juga apa itu survei mawas diri. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu interpretasi data kesehatan dan juga survei mawas diri? Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu interpretasi data kesehatan dan juga survei mawas diri, izinkan saya untuk menjelaskan tentang latar belakang interpretasi data kesehatan terlebih dahulu. Jadi, interpretasi data kesehatan merupakan kemampuan untuk memahami dan menafsirkan data yang merupakan keterampilan yang sangat krusial bagi tenaga kesehatan masyarakat. Karena data menjadi landasan utama dalam merancang, melaksanakan dan menilai program-program kesehatan. Melalui interpretasi data yang akurat, mereka akan dapat mengenali tren penyakit, menentukan faktor risiko, serta mengidentifikasi kebutuhan khusus suatu kelompok masyarakat. Dengan begitu, intervensi yang dirancang dapat lebih tepat sasaran, berbasis bukti, dan disesuaikan dengan konteks lokal. Selain itu, kemampuan dalam menafsirkan data turut mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam perumusan kebijakan kesehatan. Sebagai contoh, dengan memahami pola perkembangan penyakit menular maupun tidak menular, tenaga kesehatan dapat mengajukan strategi pencegahan yang sesuai, seperti pemberian vaksin, edukasi tentang pola makan sehat, atau kampanye gaya hidup sehat. Dalam bidang kesehatan masyarakat, data juga digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Melalui analisis statistik dan penilaian berbasis data, data ditentukan apakah suatu program perlu disesuaikan, diperluas, atau dihentikan. Nah, di era digital dan big data saat ini, tenaga kesehatan masyarakat dituntut untuk mampu memahami berbagai jenis data mulai dari data surveillance, penyakit, hingga informasi sosial ekonomi yang berdampak pada kesehatan. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan menghasilkan permasalahan dan pemahaman yang lebih menyeluruh guna mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara luas. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang apa itu latar belakang tentang interpretasi data kesehatan, selanjutnya, kita akan membahas teori dan konsep penting dalam interpretasi data kesehatan itu sendiri. Nah, dalam memahami dan menginterpretasikan data kesehatan, terdapat beberapa teori dan konsep penting yang membantu analisis secara lebih sistematis dan akurat. Salah satunya yaitu adalah epidemiologi dasar, yang mempelajari distribusi dan determinan masalah kesehatan dalam populasi. Epidemiologi membantu memahami pola penyakit berdasarkan variabel waktu, tempat, individu, serta mengidentifikasi faktor risiko melalui metrik seperti prevalensi, insidensi, rasio risiko atau RR, dan odds ratio atau OR. Nah, selain itu, statistik kesehatan berperan dalam menganalisis data dengan metode statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel dan tren kesehatan dari waktu ke waktu. Teori lain yang relevan dengan transisi epidemiologi yang menjelaskan perubahan pola penyakit dalam suatu populasi akibat perubahan sosial dan ekonomi. Awalnya, penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis mendominasi, tetapi seiring berjalannya waktu, penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus meningkat karena perubahan pola gaya hidup. Selain itu, determinan sosial, kesehatan, menyoroti faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu atau komunitas, seperti tingkat pendidikan, akses layanan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Pemantauan kesehatan juga menjadi aspek krusial dalam interpretasi data kesehatan melalui sistem surveillance dan monitoring kesehatan yang melibatkan pengumpulan secara analisis data secara terus-menerus untuk mendukung kebijakan kesehatan. Sistem ini mencakup surveillance aktif dan surveillance pasif.
Sistem ini mencakup surveillance pasif yang mengandalkan laporan fasilitas kesehatan serta surveillance aktif yang melibatkan kunjungan lapangan dan wawancara langsung. Terakhir, teori perilaku kesehatan membantu menjelaskan bagaimana faktor psikologis dan sosial mempengaruhi keputusan individu dalam menjaga kesehatan. Model seperti Health Belief Model atau HBM dan Theory of Planned Behavior atau TPB dapat digunakan untuk merancang intervensi secara efektif, misalnya dalam meningkatkan konsumsi ikan untuk mencegah stunting. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, interpretasi data kesehatan menjadi lebih mendalam dan dapat digunakan untuk merancang kebijakan dan intervensi yang lebih efektif. Pendekatan berbasis data memungkinkan identifikasi masalah kesehatan secara akurat, sehingga solusi yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran. Nah, setelah memahami apa itu konsep interpretasi data dan apa itu latar belakang interpretasi data, selanjutnya kita akan membahas tentang survei mawas diri. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu survei mawas diri. Jadi, survei mawas diri merupakan kegiatan pengumpulan dan analisis data kesehatan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat guna untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan di lingkungan mereka dan merumuskan solusi secara kolektif. Proses ini umumnya difasilitasi oleh tenaga kesehatan atau kader dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap situasi kesehatannya dan mendorong pengambilan tindakan yang didasarkan pada data dan bukti nyata. Nah, selanjutnya ada pula beberapa manfaat dari survei mawas diri itu sendiri. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi, melalui survei ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan kondisi kesehatan di lingkungannya, serta berbagai faktor yang mempengaruhi dan muncul di masalah kesehatan dirinya sendiri. Manfaat kedua yaitu membantu mengidentifikasi masalah kesehatan secara mandiri. Di sini, survei mawas diri membantu memungkinkan masyarakat untuk mengenali tren penyakit, faktor penyebabnya, dan juga hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan. Dan yang ketiga, manfaatnya yaitu meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat. Jadi, survei mawas diri dilakukan secara kolaboratif. Survei ini dapat mendorong keterlibatan aktif warga dalam menerapkan prioritas masalah kesehatan dan merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Manfaat yang keempat yaitu mendukung perencanaan program kesehatan yang relevan. Di sini maksudnya adalah informasi yang diperoleh dari survei mawas diri dapat dimanfaatkan untuk merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat, seperti program perbaikan gizi, peningkatan kebersihan lingkungan, atau upaya pencegahan penyakit menular sebagai pelengkap data dari berbagai sumber lainnya. Manfaat yang kelima yaitu memudahkan pemantauan dan penilaian kesehatan masyarakat. Data hasil survei dapat menjadi acuan dalam memantau perubahan kondisi masyarakat dari waktu ke waktu, serta menilai keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang interpretasi data dalam analisis situasi kesehatan di Desa Karakan, Kecamatan Weru. Nah, yang pertama adalah gambaran umum Desa Karakan, Kecamatan Weru dulu. Yang pertama yaitu pelaksanaan analisis situasi wilayah. Pertama ada geografis, yaitu meliputi batas wilayah Dusun 3. Yang pertama ada sebelah utara yaitu Weru, sebelah selatan ada Kali Sige dan Kretek, sebelah timur ada Weru, sebelah barat ada Jetis Turen, dan terdapat beberapa dukuh yang ada di Desa Karakan antara lain Ganggin, Ganggin Kidul, Ganggin Wetan, Ganggin Lor, Kenjeng, Jetis, Kali Sige, Kretek, Pondong, Tegalrejo, Turen, Warungrejo, dan Warurejo. Yang kedua yaitu ada demografi, meliputi agama yaitu mayoritas beragama Islam, pekerjaannya mayoritas bekerja sebagai karyawan pabrik, buruh, petani, PNS, swasta, wira swasta, TNI dan Polri, bidan, perawat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada rentang usia. Untuk usia 0 sampai 4 tahun sebanyak 226 jiwa, usia
5-9 tahun sebanyak 246 jiwa, usia 10-14 tahun sebanyak 257 jiwa, usia 15-19 tahun sebanyak 243 jiwa, usia 20-24 tahun sebanyak 286 jiwa, usia 25-29 tahun sebanyak 280 jiwa, usia 30-34 tahun sebanyak 231 jiwa, usia 35-39 tahun sebanyak 280 jiwa, usia 40-44 tahun sebanyak 260 jiwa, usia 45-49 tahun sebanyak 287 jiwa, usia 50-54 tahun sebanyak 261 jiwa, usia 55-59 tahun sebanyak 263 jiwa, usia 60-64 tahun sebanyak 222 jiwa, usia 65-69 tahun sebanyak 168 jiwa, usia 70-74 tahun sebanyak 156 jiwa, dan usia lebih dari 75 tahun sebanyak 201 jiwa. Untuk jenis kelamin masyarakat, untuk laki-laki sebanyak 1.946 jiwa, untuk perempuan lebih banyak, yaitu 1.975 jiwa. Untuk pendidikannya yang belum sekolah sebanyak 711 jiwa, belum tamat SD sebanyak 385 jiwa, sekolah dasar sebanyak 973 jiwa, sekolah lanjutan tingkat pertama sebanyak 658 jiwa, sekolah lanjutan tingkat atas sebanyak 107 jiwa, diploma sebanyak 17 jiwa, diploma 3 sebanyak 41 jiwa, sarjana 1 sebanyak 136 jiwa, dan sarjana 2 sebanyak 2 jiwa. Untuk kondisi ekonomi warga Desa Karakan mayoritas bekerja di pabrik, terutama di pabrik Sritex. Upah minimum kabupaten atau kota atau UMK Sukoharjo saat ini sebesar 1.998.153,18. Angka ini terdapat dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561/39 tentang upah minimum pada 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Kondisi sosial budayanya yaitu keadaan sosial budaya di Dusun 3, Desa Karakan, yang terdiri dari Genjeng, Tegalrejo, Sawahan, Warujero, merupakan dukuh yang berada di wilayah Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, di mana keadaan warga Desa Karakan mayoritas masih tinggi, solidaritas dan gotong royong rutin, serta biasanya dilakukan pada akhir pekan. Selama PBL 1, kami sering mengikuti beberapa kegiatan masyarakat seperti senam bersama, kerja bakti, membersihkan sungai, dan perbaikan jalan. Di Dukuh Genjeng, setiap Jumat, warga mengadakan acara Jumat berkah dan pengajian rutin. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data primer yang digunakan pada survei mawas diri ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi dan memahami masalah kesehatan yang ada di lingkungan mereka. Survei mawas diri ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatan mereka yang mempengaruhi sehingga dapat merencanakan upaya perbaikan secara mandiri atau melalui dukungan pihak terkait seperti puskesmas dan pemerintah daerah. Biasanya survei mawas diri ini dilakukan dengan metode survei. Kadang juga ada yang dikumpulkan dengan cara diskusi kelompok yang melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta tenaga kesehatan. Untuk hasil survei ini digunakan untuk menentukan prioritas masalah kesehatan dan menyusun rencana tindak lanjut berbasis data potensial pada potensi lokal. Sementara itu,
Data sekunder dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 2021, profil Puskesmas Peru tahun 2021, data posyandu lansia, data demografi, dan data geografi Desa Karakan. Untuk instrumen pengumpulan data menggunakan survei kuesioner, survei mawas diri dengan teknik wawancara langsung, menggunakan kuesioner kepada warga sebanyak 150 KK dari 321 KK.